Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya, baik secara fisik maupun secara mentalnya. Apa sih yang ada di benak teman-teman tentang kesehatan mental? Bagi sebagian orang, kesehatan mental itu juga adalah kesehatan yang utama selain kesehatan fisik. Seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan mental juga tidak boleh luput dari perhatian. Jika kesehatan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup pun juga bisa menurun. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika seseorang merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosialnya. Kesehatan mental juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan, dan juga bagaimana seseorang menangani stres dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi dengan baik, mudah bergaul dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan mereka juga lebih mampu memberikan kontribusi yang baik pada komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, mulai dari faktor keturunan, trauma masa lalu, pelecehan seksual atau pelecehan fisik, gaya hidup yang tidak sehat, hingga cedera pada otak. Berdasarkan gejalanya, penyakit mental dibagi menjadi dua, yaitu psikotik dan non-psikotik. Contoh dari penyakit mental psikotik yang pertama, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi penderita di bipolar ini dapat merasakan gejala sangat senang dan gejala sangat terpuruk. Gangguan bipolar pada umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Contohnya beberapa tahun silam ya, salah satu artis Indonesia yang tidak perlu saya sebutkan namanya juga mengalami gangguan bipolar ini, di mana emosinya juga mengalami perubahan yang drastis yang pada awalnya kita kenal beliau ini orang yang ceria dan menyenangkan, tiba-tiba mengalami depresi. Yang kedua, depresi berat dengan gejala psikotik. Yang ketiga, gangguan waham. Gangguan waham adalah suatu gangguan mental yang salah satu gejala utamanya adalah waham. Jadi waham adalah gangguan isi pikir berupa keyakinan yang salah, tidak realistis, tidak bisa dikoreksi atau digoyahkan, sangat diyakini dan tidak sesuai dengan budaya. Waham juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan keliru yang diadut oleh penderitanya. Meski banyak bukti nyata yang menunjukkan adanya kesalahan, pengidap waham tetap bersikukuh bahwa apa yang dianut atau dipercayai itu adalah benar. Yang keempat adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah masalah kejiwaan yang membuat orang mengartikan kenyataan dengan cara yang tidak akurat. Menurut American Psychiatric Association, selain waham, pengidap skizofrenia juga mengalami halusinasi, kekacauan pikiran, bicara tidak teratur, kesulitan berpikir, dan kehilangan motivasi. Selanjutnya, penyakit mental non-psikotik. Contohnya depresi, gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, gangguan kecemasan umum, fobia atau rasa takut terhadap sesuatu, serangan panik, dan yang terakhir, obsessive compulsive disorder atau OCD. Agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat serta terhindar dari penyakit mental, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan mental. Berikut panduan secara umum ini bisa teman-teman terapkan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, hargai diri sendiri.
misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Misalnya teman-teman mendapatkan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman berpikirlah yang positif bahwa Allah memberikan ujian dan cobaan ini karena Allah itu sayang dengan umatnya. Jadi kita tidak perlu berpikiran negatif terhadap suatu masalah yang kita alami. Yang ketiga, perlakukanlah dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Yang keempat, temukan cara terbaik untuk mengelola stres untuk diri sendiri ya. Misalnya menulis buku harian, berjalan-jalan, dan berbincang terhadap diri sendiri atau deep talk. Yang kelima, syukuri segala apa yang kita miliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Terapkan pola hidup yang sehat seperti konsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, dan beristirahat yang cukup. 7. Kembangkan potensi yang teman-teman miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Pastinya hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Yang kedelapan, peliharalah hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi prinsipnya kita berteman itu bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk mencari saudara. Yang kesembilan, lakukan hal-hal yang membuat teman-teman bahagia. Yang ke-10, berhentilah untuk bersikap terlalu perfeksionis atau terlalu sempurna, yang nantinya jika hal itu tidak tercapai, akan membuat kita menjadi depresi. Nah, itulah tadi 10 panduan umum untuk menjaga kesehatan mental. Jika teman-teman merasa mengalami tanda gangguan mental atau memiliki keluarga maupun kerabat yang memiliki masalah, jangan malu untuk meminta bantuan psikolog dan psikiater. Dengan penanganan yang tepat, gangguan mental akan bisa dikendalikan dan teman-teman bisa menjalani hidup yang lebih berkualitas dan bahagia. Demikian pembahasan kesehatan mental dari saya. Apabila konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.